Ini kalau Pengisian, misalkan teman-teman yang UMKM badan mau langsung simulasi juga bisa. boleh, Gitu namun ya. sebelumnya dipersiapkan Kan dulu kita lihat bahan-bahannya. dulu ada yang perlu dipersiapkan. Betul. Kita langsung saja kita bahas dulu ya SPT tahunannya Mbak Dwi ya. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diperlukan apabila Bapak dan Ibu nanti akan melakukan pelaporan ya Mbak Dwi ya, pelaporan SPT tahunan menggunakan e-form. Namun sebelumnya sebenarnya ada hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena ini judulnya adalah wajib pajak badan, tentunya wajib pajak badan memerlukan satu satu dokumen yang penting, yaitu laporan keuangan. Ya, gitu ya Mbak Dwi ya. Iya, betul. Betul. Jadi nanti ketika pengisian SPT tahunan itu semuanya bergantung dari laporan keuangan yang Bapak Ibu buat. Laporan keuangan tidak perlu digambarkan sebagai sesuatu yang rumit Bapak Ibu. Laporan keuangannya kami hanya mensyaratkan cukup dua saja ya, yaitu laporan laba rugi itu yang menggambarkan aktivitas usaha Bapak dan Ibu pada tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah neraca. Neraca ini menggambarkan kondisi keuangan Bapak dan Ibu dari mulai berdiri sampai dengan sekarang. Dan bentuknya pun sederhana, boleh ya, yang sederhana boleh. Yang penting mencakup itu saja begitu. Nah, yang harus dilakukan yang pertama tentunya adalah mendaftarkan akun. Ya, karena kita akan melapor melalui e-form ya. Jadi kita harus mendaftarkan dulu DJP online, betul ya? Harus daftar dulu DJP online. Bagaimana caranya kalau daftarnya berarti? Ya, berarti harus punya EVIN terlebih dahulu. EVIN, baik. Kalau badan harus ke KPP terdaftar. KPP terdaftar, gitu ya. Harus direkturnya atau bagaimana? Enggak, silakan. Intinya adalah salah satu pengurus. Salah satu pengurus? Ada di daftar, kan kalau untuk di SPT tahunan itu ada, atau di akta pendirian. Ya, betul, akta pendirian ya. Silakan. Nah, salah satu orang yang terdaftar di akta pendirian silakan bisa datang ke KPP. Cukup mudah kok. Syarat-syaratnya ini fotokopi KTP direktur atau yang datang gitu ya, fotokopi NPWP-nya, kemudian akta pendirian perusahaannya begitu ya. Kemudian atau kalau sekarang dalam kondisi pandemi ini bisa kan boleh diupload melalui email, silakan gitu ya. Nanti akan mendapatkan namanya EVIN. Nah, dengan EVIN ini Anda dapat melakukan masuk ke login gitu ya, masuk ke akun DJP online begitu. Yang seperti tahap kedua yaitu login akun. Login akun ini apabila Bapak dan Ibu belum pernah masuk ke DJP online, maka sebelumnya adalah harus registrasi dulu tadi, kemudian nanti akan mendapatkan akunnya, username sama passwordnya, tinggal login saja. Nah, setelah masuk atau login, silakan Anda dapat mengunduh e-form. Setelah itu mengisi e-form dan melaporkan e-form tersebut, gitu ya. Nah, kita akan bedah satu persatu biar Bapak Ibu ada gambaran. Selanjutnya. Oh, yang terakhir menerima BPE, ada yang ketinggalan, tanda terima. Tentu saja kalau kita lapor, kalau nggak ada tanda terimanya susah dong. Kita tahu dari mana laporannya sudah diterima atau belum. Sebagai bukti itu penting. Nah, selanjutnya. Nah, pendaftaran akun DJP online ini bisa melakukan pertama tuh permohonan EVIN dulu ya ke KPP, kemudian nanti akan mendapat seperti tadi yang sudah digambarkan oleh Mbak Dwi. Dan silakan datang ke KPP, salah satu orang yang terdaftar di akta pengurusan gitu ya. Kemudian tadi membawa akta pendirian, betul. Nanti membawa syarat-syarat seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Kemudian nanti akan mendapatkan EVIN dari KPP. Kemudian tinggal registrasi saja di akun DJP online. Masuk ke akun DJP online-nya, terus nanti di bawah itu Anda belum terdaftar gitu ya. Nah, silakan diklik itu, nanti Anda masukkan bisa membuat akun DJP online-nya begitu. Selanjutnya. Nah, setelah terdaftar, silakan Anda bisa login di laman DJP online yaitu www.pajak.go.id gitu ya. Kemudian selanjutnya mengunduh e-form. Mengunduh e-form ini adalah di menu pelaporan nanti mungkin akan tergambarkan dengan jelas ya. Nanti ada kita masuk simulasinya. Ini secara garis besarnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di menu laporan itu nanti ada dua ya. Ada pelaporan melalui ISPT, pelaporan melalui e-form. Nah, lebih disarankan sekarang menggunakan e-form saja karena ISPT-nya pun nanti akan ditutup. Sekarang sih sedang dibuka lagi ya. Sempat ditutup, tapi sekarang sempat dibuka lagi, tapi mungkin kedepannya akan ditutup lagi. Jadi sebaiknya dari sekarang
mencoba menggunakan e-form biar lebih sederhana, lebih mudah, tidak perlu install apapun di PC atau di laptop Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya mengunduh e-form, PDF dan kode verifikasinya, tokennya ya. Nah, e-form PDF ini hanya bisa dibuka di aplikasi yang namanya Adobe Reader DC 32-bit. Nah, jika Anda belum memiliki Adobe Reader-nya, silahkan Anda bisa mengunduh. Kalau bingung di mana unduhnya, nanti di laman DJP Online ada ya, unduh Adobe. Nah, tinggal diklik saja di situ. Saya sarankan Adobe Reader-nya yang DC 32-bit. Meskipun berupa komputer atau laptop 64-bit mungkin. Betul. Sekarang kan kebanyakan PC-PC yang sekarang atau laptop sekarang 64-bit ya. Namun untuk Adobe yang sekarang itu hanya support di 32-bit. Ya, jadi dia lebih simple ya. Lebih simple. Jadi barangkali ada yang memang masih mungkin masih yang speknya apa sih istilahnya yang 32-bit seperti itu kan. Jadi bisa mengakomodir. Betul, ini mengakomodir untuk spek laptop yang tidak terlalu kekinian lah gitu ya, tapi masih bisa dipergunakan gitu ya. Selanjutnya. Nah, kemudian mengisi e-form SPT tahunan PPh Badan 1771. Bagaimana cara mengisi e-formnya? Tenang, nanti akan kami coba gambarkan begitu ya Mbak Dwi ya. Betul. Iya, selanjutnya. Kemudian setelah diisi tadi semua, nanti setelah Bapak Ibu teman-teman UMKM mengisi e-form tadi, nah dikirimkan e-formnya. Seperti itu. Kirimnya tidak usah pakai kurir ya Bapak Ibu, tidak usah pakai kurir, tidak usah bawa sendiri, tinggal diklik saja, langsung terkirim begitu. Selanjutnya. Nah, terakhir berarti menerima BPE. Ini yang tadi kita bilang. Kita kelewatan tadi. Iya, kalau misalnya tidak ada bukti penerimanya, bagaimana kita bisa tahu laporan kita sudah diterima atau tidak? Begitu. Inilah. Barangkali ada konfirmasi belum lapor SPT. Ya, betul. Ini sebagai buktinya. Betul. Ini adalah hitam di atas putihnya lah istilahnya gitu ya. Ini adalah bukti penerimaan elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan SPT tahunan. Ketika nanti perlu apapun misalnya untuk keperluan administrasi dan sebagainya macamnya, gunakan BPE ini, begitu ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang saya bilang ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan. Yang paling utama tentu saja laporan keuangan, karena untuk SPT Badan atau wajib pajak Badan utamanya adalah laporan keuangan ini, karena ini adalah sumber pengisian SPT tahunan. Sebenarnya dasar pengisian SPT-nya ya dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut, ya, Pak Adit, ya? Betul. Dan tidak usah memikirkan terlalu jauh. Aduh, neraca seperti apa, laba rugi seperti apa. Sederhana saja. Kalau neraca itu kan pasti namanya neraca ya. Jadi kan mirip timbangan. Ya, jadi harus balance ya. Aktiva sama pasiva, harta Anda sama kewajiban plus modal, istilah kalau secara akuntansi ya. Nah, itu harus seimbang. Jadi itu menggambarkan kondisi perusahaan Anda dari mulai berdiri sampai dengan sekarang. Nah, selain itu ada juga laporan laba rugi. Di sini ada penjualan selama 1 tahun, pembelian atau harga pokok penjualannya selama 1 tahun. Biaya betul selama 1 tahun, dan nantinya akan diketahui laba atau rugi yang Bapak Ibu peroleh selama tahun ini. Itulah yang akan menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan. Simple saja kok. Bahkan kalau Bapak Ibu misalkan tidak ada kegiatan nih. Iya, tidak kegiatan kalau laba ruginya bisa 0 saja. Tapi tetap harus dibuat ya Pak. Tetap harus dibuat. Jadi laporan ke laba rugi ini tetap dibuat, formatnya ada, isinya nihil atau strip atau 0 seperti itu ya Pak Adit. Laba rugi bisa nihil, tapi kalau neraca tidak. Neraca pasti ada isinya. Apa itu isinya Pak Adit? Minimal modal ada. Oh iya ya. Karena ketika pendirian itu kan mencantumkan modal. Jadi intinya yang pasti ada angkanya itu adalah neraca. Kalau laba rugi itu tergantung. Kalau Anda ada kegiatan pasti ada angka-angkanya dong. Kalau tidak ada kegiatan ya 0 saja begitu. Kalau Bapak Ibu, betul. Kalau Bapak Ibu susah formatnya seperti apa? Beberapa KPP yang saya lihat di Jawa Barat 1 itu sudah menyediakan. Contoh laporan keuangan yang sederhana, versi sederhana. Silahkan Bapak Ibu bisa datang ke KPP untuk meminta itu, begitu ya. Bisa disesuaikan atau dimodif sesuai
kondisi perusahaan Bapak Ibu. Betul sekali, begitu ya. Yang kedua adalah daftar penyusutan apabila ada. Jadi, ketika wajib pajak badan berdiri tentunya mempunyai aset-aset. Ya. Misalnya gedungnya, atau misalnya kendaraan operasional, mebelnya, komputer dan segala macam. Itu adalah aset-aset yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan dan itu bisa disusutkan. Begitu. Seiring berjalannya waktu bisa disusutkan ya, Pak. Betul, karena seperti yang kita ketahui, benda itu semakin lama pasti akan usang. Harganya juga beda. Harganya akan turun. Nah, ini adalah menggambarkan kondisi aset Anda. Silakan dapat melakukan penyusutan di daftar penyusutan bila ada. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan untuk diisi. Kemudian intinya yang tadi ya, yang laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Itu yang inti. Iya. Kemudian selanjutnya adalah daftar susunan pemegang saham atau pemilik modal, karena ini nanti akan diperlukan pada saat pengisian SPT 1771 lampiran 5. Lampiran 5. Betul. Selain itu ada daftar susunan pengurus, sama ini juga ada di lampiran 5. Juga, ya. Kemudian ada rekapitulasi peredaran bruto. Ini diperlukan. Kita bahas yang UMKM. UMKM, betul. Nanti Anda akan diminta untuk mengupload dan rekapitulasi peredaran bruto. Jadi bulan Januari penghasilannya berapa, PPh final yang sudah dibayarnya berapa, Februari berapa, PPh final sudah bayarnya berapa, gitu. Dan untuk informasi saja ya, Mbak Dwi. Ya, gimana Pak? Untuk PPh final UMKM, untuk wajib pajak badan, ini hanya berlaku untuk badan yang bentuknya perseroan terbatas atau PT, itu hanya berlaku 3 tahun setelah berdiri atau setelah PP 23 diberlakukan tahun 2018 ya. Jadi kalau PP 23 ini sudah berlaku sejak 2018, seharusnya kalau PT-PT ini sudah berdiri lama, maka tidak ada lagi tuh PT yang menggunakan PP 23,5%. Saat ini seharusnya. Ya, berarti kecuali tadi PT kan 3 tahun ya. Betul. Di 2018. Iya. Kalau yang PT-PT yang sudah terdaftar sebelum tahun 2018, berarti sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan tidak ada lagi PP 23 atau yang setengah persen. Itu ya. Baik. Itu. Nah, kecuali PT itu baru ya. Kalau baru mungkin saja masih ada. Terdaftarnya setelah tahun 2018, berarti menghitung 3 tahunnya dari setelah sejak terdaftar tadi. Ya. Untuk CV 4 tahun. 4 tahun. Ada kemungkinan sekarang masih ada. Berarti tahun terakhir ya. Terakhir, besok nggak ada. 2021 tahun terakhir. Betul. Bagi yang terdaftarnya sebelum tahun 2018. Setelah tahun 2018 itu tergantung berdirinya kapan. Nah, kemudian orang pribadi itu 7 tahun, begitu ya untuk UMKM ya. Nah, ini nanti harus dibuat peredaran brutonya, nanti tinggal diupload. Kemudian dokumen lain yang diperlukan bila ada ya, itu tergantung dari masing-masing kondisi badannya tersebut. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita sudah mulai nih bagaimana cara login dan unduh e-form PDF. Gimana caranya? Masuk ke laman DJP online atau www.pajak.go.id. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih login. Ya. Ini apabila Bapak Ibu sudah punya akun di DJP online. Punya lah, insya Allah lah yang sekarang ya. Selanjutnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, Pak Adit ya. Tampilan awalnya, loginnya, silakan input NPWP, kemudian kata sandi itu password, kemudian ada kode keamanan. Untuk kita biasa misalnya CAPTCHA ya, seperti itu. Ingat ya, password ini password yang Bapak Ibu buat, bukan Evin. Jadi ketika pertama kali, tadi setelah kita flashback lagi ya, flashback lagi ke belakang, seperti tadi saya bilang, ketika Anda baru pertama membuat akun ya di JP Online, maka yang Anda masukkan itu tidak langsung login, tapi ada di bawah tuh ada kata-kata belum registrasi. Nah, silakan Anda di sana nanti akan diminta untuk menginput NPWP dan Evin. Setelah itu Anda diminta untuk membuat password. Passwordnya sendiri ya, passwordnya Anda sendiri yang membuat, dan usahakan passwordnya yang mudah diingat. Jadi sepertinya Evin ini tidak diperlukan lagi ketika Anda sudah mempunyai password. Evin hanya digunakan maksud saya untuk 2 kondisi. Yang pertama ketika Anda pertama kali terdaftar atau kali mendaftar di DJP Online. Yang kedua adalah bila Anda lupa password. Iya, bisa jadi ya. Kadang kita kan kebanyakan password ya. Macam-macam media akun sosmed banyak atau berbagai macam password
ini sering lupa. Iya, gitu. Jadi tadi betul ya, masukkan NPP dan password, bukan Evin ya, password. Setelah itu jangan lupa kode keamanan. Diingatkan kode keamanan, caps lock-nya diperhatikan, besar kecilnya diperhatikan, karena ini berpengaruh. Selanjutnya? Baik, selanjutnya. Nah, gimana Mbak Dewi? Nah, setelah login nanti di dashboard-nya itu biasanya akan muncul ada beberapa tab, ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Kita sarankan dulu ya, kami sarankan dulu Bapak Ibu cek dulu di menu profil. Betul. Di profil itu ada data-data dari Bapak Ibu, apakah sudah betul, misalkan email, alamat emailnya sudah betul, ya, alamat email yang dipakai, alamat email yang itu, atau nomor, barangkali nomor telepon atau nomor HP yang didaftarkan di situ. Ya. Sudah sesuai, tapi kalau misalkan tidak sesuai, Bapak Ibu ada kesempatan untuk melakukan perubahan update atau perubahan profil. Betul. Penting sekali Bapak Ibu, karena email ini nanti adalah email yang akan dikirimkan kode verifikasi ketika Anda akan mengirimkan SPT tahunan. Betul. Jadi ketika alamat emailnya salah, ya wassalam, tidak akan bisa terkirim begitu ya. Kok saya nggak nerima kode token atau kode verifikasi? Ternyata emailnya salah. Gitu, jadi perhatikan lagi emailnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana Mbak Dewi? Ya, selanjutnya silahkan masuk ke tab lapor, kemudian kita pilih yang e-form PDF ya. Ya, kita nanti akan mencontohkan soal yang e-form ya. Kalau e-filing sebenarnya ada, itu dengan cara Bapak Ibu menginstall dulu aplikasi ISPT namanya, ISPT SPT tahunan badan. Namun karena caranya cukup agak beberapa kali gitu ya, agak ribet lah istilahnya ya. Jadi lebih baik e-form saja. Dan juga kalau untuk ISPT ini ya harus di laptop atau komputer itu. Ya, ketika betul. akan pindah ke laptop atau komputer yang lain, ada nggak bisa langsung ya, database-nya harus tercopy. Iya, gitu, betul, database-nya harus tercopy. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini nanti ada menu arsip SPT itu ada untuk bisa melihat SPT yang sudah Bapak Ibu laporkan. Betul. Nah, ini tadi yang kata Pak Adit, barangkali Bapak Ibu ada yang belum punya aplikasi Adobe Reader. Di sini sudah disediakan, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ya. Seperti itu. Betul. Ketika pertama kali Bapak dan Ibu masuk ke login e-form, tentunya ini akan langsung masuk ke arsip SPT ya tadi ya, seperti yang Mbak Dwi bilang. Arsip SPT ini adalah rangkuman atau ringkasan pelaporan atau riwayat begitu, riwayat pelaporan Bapak dan Ibu selama terdaftar. Jadi bisa ketahuan nih mana yang bolong, ada yang ada yang udah pernah lapor atau belum. Nah, termasuk di dalamnya tidak hanya SPT tahunan, termasuk SPT masa begitu ya. Yang menjadi kewajiban Bapak Ibu. Betul. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melihat kembali SPT tahunan yang sudah dilaporkan, bisa ke sini. Gitu. Ya, selanjutnya. Ya, setelah itu ada pilihan untuk pilih tahun pajaknya. Berarti kalau sekarang tahun pajak 2021 ya, Pak Adit ya. Seperti itu. Kemudian statusnya normal apabila Bapak Ibu memang belum pernah melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021 atau SPT pertama kali lah seperti itu untuk yang ini otomatis kok. Ya. Otomatis. Jadi Bapak Ibu ketika belum pernah lapor untuk tahun itu pasti akan normal. Ya. Tapi ketika sudah pernah lapor, itu pasti akan langsung ke pembetulan. Ya, nah, 1, 2 dan seterusnya. Betul, itu ya, Pak betul. Ya. Harus diperhatikan ya. Jangan mau normal lagi ketika sudah pernah ikut. Kok saya nggak normal sih? Iya, karena sudah pernah lapor. Gitu. Atau bisa juga masuk ke draft itu bisa ya, Pak? Kalau masuk ke draft masih bisa normal, masih bisa normal. Cuma nanti pas saat pelaporan nanti agak susah soalnya dia ada 2 nanti draftnya di atas, betul. Nah, kemudian tadi, mengapa kami menyarankan untuk cek atau update di profil? Karena nanti ada untuk pengiriman tokennya ini dikirim via email atau via nomor handphone Bapak Ibu. Betul. Jadi, silakan nanti pilih mau via email atau via nomor handphone ya Pak Adit. Seperti itu. Kami sarankan via email saja ya Pak Adit ya. Betul seperti itu. Nah, nanti gimana Pak Adit? Ya, nanti setelah memilih email itu nanti langsung kirim permintaan gitu ya. Nah, itu di atasnya itu ada yang lingkaran merah itu ada barangkali Bapak Ibu ada yang isiannya banyak. Iya, betul. Bisa. Jadi ada fasilitas namanya impor CSV. Betul.
Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ada kemungkinan Bapak Ibu ada beberapa data-data yang Bapak Ibu itu isiannya banyak gitu. Contohnya, misalnya data aset, data harta. Bapak Ibu kalau ngisi satu-satu di sini agak pegal juga ya. Nah, namun ketika Bapak Ibu mengunduh yang di laman e-form PDF ini, Bapak Ibu bisa memilih di situ ada CSV tentang aset harta untuk pengisian lampiran 1771 1A ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silakan bisa mengisi di bentuknya ada CSV Excel ya. Silakan bisa diisi aset-aset yang Bapak Ibu miliki, berapa penyusutannya berapa, Bapak Ibu bisa itu. Atau misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah bukan UMKM ya, misalnya sudah sudah tarif PPh pasal 29 begitu ya, itu bisa bisa ada namanya kredit pajak. Nah, misalnya Bapak dan Ibu bertransaksi dengan pemungut, tentu Bapak Ibu PPh pasal 22. PPh pasal 22 dan 23 itu bisa mengurangi pajak yang terutang. Ya, pajak yang harus dibayar bisa dikurangi dengan bukti-bukti itu. Nah, masalahnya selama 1 tahun bukti potong itu kan banyak, bisa puluhan, bahkan akan ada yang ratusan kalau misalnya skalanya besar. Nah, kan gempor juga kalau ngisi satu-satu, makanya menggunakan CSV sini. Itu untuk membantu Bapak Ibu. Betul. Selanjutnya dalam peran khusus lainnya, nanti ada Bapak Ibu. Nah, itu ada isiannya apa saja. Nah, ini isiannya ada lampiran 3. 1771 lampiran 3 ini adalah untuk kredit pajak yang di bawah ya, yang panah itu ya. Kemudian ada 1771 lampiran khusus 1A itu untuk aset. Udah lampiran khusus 5A. 5 itu apa ya? Itu yang hubungan ke luar negeri ya, luar negeri kalau tidak salah. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga pembayaran SSP. Ini untuk ada pembayarannya diangsur misalnya ya. Tapi ini tidak terlalu banyak sih. Contoh saja karena contoh saja untuk teman-teman badan yang UMKM ini kemungkinan besar tidak ya nggak masuk ke sini ya. Ya, jadi tidak memerlukan ini sih kemungkinannya ya. Selanjutnya. Nah, setelah file e-form PDF-nya berhasil diunduh, biasanya dia nanti ada di menu di folder download kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa memindahkan atau menyimpannya terserah enggak di folder mana yang Bapak Ibu bisa akses. Kemudian juga Bapak Ibu nanti silakan cek email untuk memastikan kode token atau kode verifikasinya telah diterima. Ya, kode verifikasi ini diperlukan ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam mengisi form dan akan dikirim. Gitu. Jadi kode verifikasinya di awal, kan biasanya kalau pengisian SPT itu nanti di akhir ya. Kalau ini udah dikirimkan. Jadi ketika Bapak Ibu klik itu otomatis akan terkirim dua yang akan dikirim oleh server kami. Yang pertama adalah PDF-nya yang akan Anda unduh. Yang kedua adalah kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh kode verifikasi yang dikirim via email Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Nanti kode verifikasinya itu yang akan digunakan untuk mengirim atau submit pada saat pengiriman e-form. Baik, selanjutnya. Baik, ini proses pengisian. Nah, ini contohnya. Tadi sudah terdownload ya, berarti ada di isian. Ya, jangan lupa dibukanya oleh Adobe Reader. Isi 32 bit. Mohon maaf, ini sebelumnya SPT pembetulan ke 1 salah ini. Ya, itu ini, nanti kalau misalnya normal itu nanti 0 gitu ya, tidak masalah. Nah, jangan lupa nanti diisi nomor teleponnya, itu wajib karena jadi gini, ketika Bapak Ibu ada nanti bentuknya ada beberapa kolom yang bentuknya pink, itu wajib diisi. Wajib diisi. Ibaratnya kalau kita ngisi form itu ada asteriknya ya, asteriknya itu wajib diisi. Itu tidak akan bisa dikirim kalau misalnya yang pinknya itu belum terisi. Gitu. Ya, misalnya nomor telepon gitu ya. Selanjutnya. Kemudian nanti ada cara pengisian SPT tahunan itu adalah dari belakang. Gitu ya. Dari belakang baru nanti dia baru ke depan, bukan dari halaman pertama.
Karena SPT tahunan begitu ngisinya dari belakang baru ke depan. Nah, jadi dilihat dulu. Kan di situ ada, di atas itu ada yang dekat buka, itu ada page yang dapat dibuka ya. Nah, silakan bisa mengisi sesuai kebutuhan. Tidak harus semuanya terisi. Sesuai kebutuhan saja. Misalnya untuk kolom 7A ini lampiran khusus ya. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri gitu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada tidak usah diisi atau tidak usah diklik sekalian lampiran khusus 7A-nya gitu. Tapi kadang ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan dibuka ya. Ini dibuka, karena tapi ada cuma dibuka saja. Ya, buka saja, habis itu tutup lagi. Bapak Ibu silakan buka lampiran yang lain. Siap. Itu ya. Selanjutnya ini lampiran 6A. Ya. Sama kalau memang tidak ada ya. Perhitungan pasal 26 ayat 4 ini kalau misalnya tidak ada ya nggak usah. Lanjut. Ini lampiran 5A. Ini tentang cabang ya, cabang utama perusahaan. Kalau memang tidak ada tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya 4A ini tentang fasilitas penanaman modal. Kalau tidak ada tidak usah diisi. Ini jarang. Sebenarnya memang kalau mungkin kalau dulu pengalaman Bapak Ibu yang sudah yang badan ya yang sudah pernah mengisi yang kertas. Lumayan tebal. Formnya kok Bapak Ibu lihat formulirnya ya Allah tebal sekali sudah gitu ya. Iya, kayak kalau kuliah itu kayak modul gitu ya. Nah, ternyata tidak perlu. Kenapa kita lebar banyak seperti ini? Karena kita mengakomodir beberapa kasus yang memang di PT lain itu kejadian gitu ada. Tapi kalau di Bapak Ibu tidak ada tidak usah diisi. Iya betul. Cuman kami perlihatkan isiannya ada seperti itu, tapi enggak Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di perusahaan atau badan Bapak Ibu sekalian. Betul. Selanjutnya kalau tidak perlu diisi ya tidak apa-apa. Seperti itu. Baik, ini 3A. Ya. Ini tentang yang punya hubungan istimewa. Iya betul. Kalau tidak usah. Ini jarang sekali ya. 2A penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, silakan kalau ada. Intinya kalau ada silakan isi, kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Tapi untuk yang final yang Mbak Dwi itu tidak termasuk kompensasi kerugian fiskal, jadi tidak ada yang diisi. Selanjutnya. Nah ini palingan ini ada biasanya penyusutan. Kalau bisa Bapak Ibu ada aset, silakan diisi di sini. Kelompok hartanya apakah kelompok 1 atau 2? Kelompok 1 untuk mengetahui mana yang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan bisa dilihat di di Google banyak. Kita bagikan juga ini. Iya, nanti akan dilihat ya. Di kelompok 1 itu misalnya ya Bapak Ibu ya. Laptop, komputer, sepeda motor misalnya ya. Mesin tik, printer dan segala macam, ATK lah gitu ya. ATK mah bukan ATK, perlengkapan kantor lah ya, mebel, lemari segala macam, ini kelompok 1. Kelompok 2 itu misalnya mobil itu kelompok 2 ya, mesin-mesin kayak gitulah ya. Nah, bedanya apa? Kalau kelompok 1 itu disusutkannya 4 tahun sejak dibeli, sedangkan untuk kelompok 2 itu 8 tahun. Ya, nanti silakan bisa diisi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu ya. Ya, selanjutnya. Lampiran 6. Kita langsung mulai ke lampiran-lampiran induk nih. Lampiran 6. Lampiran ini untuk yang mempunyai daftar penyertaan modal pada perusahaan yang lain gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada keterkaitan dengan perusahaan yang lain, pemegang sahamnya siapa, punya saham di mana gitu ya, silakan bisa diisi. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Iya, sesuaikan saja dengan kondisi sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai perusahaan ya, bukan sebagai orang pribadi, perusahaan punya saham di perusahaan lain gitu ya. Nah, harus diisi di sini karena ini menunjukkan nanti ada hubungan istimewa. Ya, tapi kalau tidak ada tidak usah diisi. Selanjutnya lampiran 5 ini wajib diisi. Untuk yang A, bagian A ini Bapak dan Ibu akan diminta untuk mencantumkan daftar pemegang saham. Ya, betul. Nah, daftar pemegang saham. Lihat di akta pendirian ya. Betul. Atau akta perubahan barangkali ada. Akta pendirian atau akta perubahan silakan namanya siapa, alamatnya di mana, NPWP-nya penting.
kemudian berapa komposisi modal yang si orang itu, dan berapa persen si kepemilikan orang tersebut di perusahaan tersebut. Misalkan ada 2 orang, misalkan contoh saya dan Pak Adit mendirikan suatu perusahaan, saya 70%, Pak Adit 30%, ya nggak cantumkan jumlah modal rupiahnya berapa, persennya berarti 70%, 30%, contohnya seperti itu. Ya, diisi, ini harus diisi ya, wajib diisi. Kemudian yang kedua ada daftar susunan pengurus. Nah, silakan. Bisa sama, bisa beda dengan daftar. Bisa sama, bisa beda. Bisa ada lebih banyak. Tapi biasanya pemegang saham itu masuk ke kepengurusan, baik itu sebagai direktur atau komisaris. Namun ada kalanya ada orang yang tidak punya saham juga masuk ke pengurusan. Boleh kan? Boleh. Sebagai misalnya direktur, yang satu direktur utama, komisaris utama, silakan dimasukkan. Nggak disesuaikan dengan memang bagaimana kondisi di perusahaan tersebut. Gampangnya, silakan Bapak Ibu lihat di akta pendirian. Di situ ada dua-duanya informasinya. Ya. Selanjut ke lampiran 4. Nah, ini adalah yang harus Bapak dan Ibu isi apabila Bapak dan Ibu sebagai SPT wajib pajak badan UMKM. Ya. Kenapa? Kita masuk ke bawahnya berarti ini. Selanjutnya ada di halamannya ini ada ini ya, terus satu halaman ini di bawahnya ada lagi. Nah, coba dilihat yang selanjutnya. PP 23 atau ini jenis penghasilan lainnya. Yang nomor 14. Ini contoh saja, ada angka di situ tuh contoh saja. Seperti itu. Bapak dan Ibu cari yang angka 14 jenis penghasilan lainnya. Silakan diisi. Jenis penghasilannya silakan bisa diisi misalnya PP23 gitu ya, PP23. PP23-nya kurang. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya berapa brutonya selama 1 tahun? Berapa? Tarifnya tentunya 0,5% dong. Kemudian berapa PPh terutangnya? Ini otomatis ya. Iya, otomatis langsung dikalikan. Nah, Bapak dan Ibu, angka ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus membayar lagi. Tidak. Karena untuk wajib pajak badan yang UMKM yang PPh final, Bapak dan Ibu pembayarannya sudah dilakukan setiap akhir bulan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, dan itu artinya Bapak dan Ibu sudah bayar pajak. Bapak dan Ibu cukup melaporkan saja, tidak ada lagi pajak dibayar. Iya, betul, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini tadi yang sempat disinggung Pak Adit untuk kredit pajak dalam negeri. Betul. Barangkali ada. Kalau Bapak dan Ibu UMKM tidak ada pastinya. Biasanya tidak ada. Harusnya tidak ada. Jarang. Kalaupun ada, sebaiknya jangan dimasukkan sini, tapi PBK saja. Kita bisa aja sih ke sini, tapi nantinya lebih bayar. Begitu ya. Selanjutnya. Nah, ini diisi. Bagaimana cara mengisinya? Bapak dan Ibu bisa mengisi dari laporan keuangan. Iya, laporan keuangan, terutama laporan laba rugi. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bingung nih, kok ada 3 kolom ini, ada harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, sama biaya dari luar usaha. Gampang mengidentifikasinya. Ketika biaya-biaya tersebut merupakan biaya inti dari perusahaan Bapak dan Ibu, maka bisa masuk ke harga pokok penjualan. Contohnya, Bapak dan Ibu jualan cimol, maka iya, kenapa ya saya di-voucher ke sana ya? Oke. Sudah nol ya. Oke. Cimol itu apa sih yang utama dari cimol? Tentunya tepung dong. Iya, tepung. Kemudian aci, betul, aci. Tapioka atau apa? Saya itulah pokoknya. Saya juga bukan tukang cimol, jadi saya kurang tahu. Aci gitu ya, acinya, minyak gorengnya, kemudian bumbunya. Nah, itu masuk ke harga pokok penjualan. Tapi ketika ada biaya lain yang tidak termasuk, tapi itu merupakan biaya bagi perusahaan, contohnya biaya pengiriman setelah jadi, kan harus dikirim-kirim nih. Terus misalnya gaji karyawannya, kan tidak berhubungan langsung dengan itu, kecuali misalnya gajinya itu gaji misalnya tukang masaknya, kan itu berhubungan tuh langsung. Atau kalau kita kayak yang ngadon-nadoninnya gitulah ya. Nah, itu kan langsung tuh bisa masuk ke harga pokok penjualan. Tapi kalau misalnya dia sebagai tenaga administrasinya lah gitulah ya di kantor gitu ya, itu masuknya bukan ke harga pokok penjualan, tapi ke biaya usaha lainnya. Begitu cara membedakannya gitu. Jadi silakan diisi dari 1 sampai
13 atau sampai 13 ini mana yang masuk ke biaya-biaya tersebut. Bila tidak bisa didefinisikan, masuk aja ke biaya lainnya yang nomor 11. Jadi kalau misalnya pembelian bahan tadi ACI, masuk ke harga pokok penjualan tuh berapa minyaknya gitu ya. Nah, itu masuk ke situ. Terus ada yang nomor 2, gaji, upah, bonus gratifikasi, norim, THR dan segala macam. Bila itu gajinya misalnya gaji tukang masaknya atau gaji yang ngadoninnya, istilahnya itu ya, itu masuk ke harga pokok penjualan. Tapi kalau misalnya itu gajinya gaji tenaga administrasi ya di kantor misalnya, itu silakan bisa masuk ke biaya usaha lainnya. Itu ya. Nah, itu cara ngisinya ada di laporan laba rugi. Gitu. Kalau misalnya ada biaya, kok saya ada biaya lainnya tapi di sini nggak ada tercantum biaya itu, ya silakan masuk ke biaya lainnya. Biaya lainnya, intinya disesuaikan. Kalau memang di situ tidak ada, Bapak itu yang paling mendekati, seperti itu ya, Pak Adik ya. Ya, ini biaya ya, lampiran 2 ini tentang biaya-biaya ya. Baik, selanjutnya. Nah, lampiran 1 ini Bapak dan Ibu silakan bisa diisi yang nomor 1A, peredaran usaha. Usahanya, ya, silakan. Peredaran usaha itu diisi dari laporan laba rugi juga ya. Laba rugi, penjualan Bapak Ibu selama 1 tahun. Ya. Berapa jumlahnya? Silakan diisi. Gitu ya. Nanti harga pokok penjualan yang B itu otomatis berasal dari yang tadi ya, lampiran 2. Jadi Bapak Ibu tidak usah ngisi lagi. Nah, terus bila ada Bapak Ibu penghasilan dari luar usaha, misalnya selain jualan cimol, Bapak dan Ibu juga ada penjualan misalnya suluhnya. Nah, suluh itu kayu bakar. Nah, misalnya Bapak Ibu juga goreng pakai suluh misalnya. Nah, selain Bapak Ibu gunakan sendiri, Bapak Ibu suluhnya ini jual juga ke orang lain. Nah, itu kan penghasilan dari luar usaha. Usaha inti Bapak Ibu kan buat cimol, bukan jualan kayu bakar. Nah, itu bisa masuk ke penghasilan lainnya, begitu ya. Ya, apa aja lah, bisa lah seperti itu ya, bisa masuk ke situ. Nah, kemudian karena Bapak Ibu di sini ada UMKM yang kita asumsikan adalah PPh final, maka setelah itu diisi, isilah yang nomor 4. Nomor 4 yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Betul. Ya, isinya ini apa dan berapa? Iya. Isinya silakan bisa diisi dari peredaran bruto yang tadi diisi di nomor 14. Jadi intinya sih Bapak Ibu, kalau menurut saya, kalau bisa saya sarikan, yang nomor 1, 2, 3 itu jumlahnya harus sama dengan yang nomor 4. Sehingga nantinya kalau bisa tidak ada ya nomor yang nomor E-nya ya, yang penghasilan dari luar usaha nggak ada ya. Penghasilan dari luar usaha misalnya nggak ada, Bapak Ibu intinya penghasilannya semua dari yang final. Maka jumlah nomor 4 ini harus sama dengan jumlah nomor 3. Sehingga nantinya tidak ada lagi yang akan dibawa ke depan karena sudah dirangkum semua final. 0 ya, nanti betul. Nihil gitu ya. Nihil. Begitu. Ya. Pengisiannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu usahanya semata-mata berasal dari yang final, dari UMKM ini, silakan yang nomor 4 ini harusnya sama dengan nomor 3 seharusnya. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini nanti kalau misalnya final 0 ini, semuanya harus 0. Harus 0. Sehingga selanjutnya ke depannya ini tidak ada 0. Nanti jangan heran, loh SPT saya kok 0 semua di depannya. Jangan heran, karena Bapak dan Ibu PPh-nya final. Jadi sudah tidak ada lagi pajak yang harus diperhitungkan, kecuali yang diinduk lanjutan. Selanjutnya coba. Nah, selanjutnya lagi. Nah, ini di sini. Bapak dan Ibu nanti akan ada isi di 15A, bukan isi ya, ini otomatis ya. Otomatis. Jadi di induknya Bapak Ibu semuanya 0 kecuali yang 15A PPh final. Ini ada angkanya. Betul. Begitu ya Mbak Dewi ya. Betul. Kemudian ini ada induk lanjutan nih. Iya. Nah, ini terkait dengan nanti laporan keuangan. Betul. Dari neraca dan tadi laba rugi. Kalau silahkan sesuaikan dengan jenis usaha badan atau perusahaan Bapak Ibu. Betul. Itu ada contohnya perusahaan industri, perusahaan dagang, atau bank profesional. Dan kalau memang tidak ada, biasanya kami menyarankan untuk ambil yang
non kualifikasi ya Pak. Betul. Kalau misalnya tidak ada yang tidak ada yang cocok, lanjut aja ke non kualifikasi. Ya, isinya apa? Cara pengisiannya adalah isinya Bapak Ibu cuma memindahkan angka-angka dari laporan laba rugi sama neraca Bapak Ibu. Boleh kita lihat. Coba kita lihat. Nah, seperti contoh, ini Bapak Ibu. Iya. Ini adalah seperti ini. Ini kita ambil contoh dari perusahaan dagang. Enggak, Bapak Ibu sesuaikan dengan neraca. Kalau ini yang dari elemen dari neraca, yang angka yang pertama ini adalah elemen dari neraca, maka Bapak Ibu silahkan sesuaikan atau ambil dari neraca yang sudah Bapak Ibu buat. Seperti itu. Kalau memang ada misalkan berbeda dengan isian di situ, Bapak Ibu enggak, silakan isi yang paling mendekati. Seperti itu. Intinya tadi neraca kan harus balance ya Pak Adit ya? Iya betul. Seperti itu, enggak disesuaikan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah elemen dari laporan laba rugi. Coba kita lihat. Kita lihat selanjutnya. Nah ini. Nah enggak, istilahnya sama seperti yang tadi Pak Adit bilang bahwa ini memindahkan dari laporan laba rugi Bapak Ibu ke sini. Isian ini. Seperti betul. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau semuanya sudah terisi, Bapak dan Ibu silakan klik tombol kirim yang ada di pojok kanan atas. Ya. Mohon maaf, sebelum lanjut tadi pada saat pengisian e-form ini, ini internetnya boleh dalam kondisi mati. Boleh. Iya. Ini secara offline boleh. Iya. Jadi diperlukan internetnya pada saat tadi download ya Pak Adit ya. Dan saat pengiriman. Pada saat ini pengiriman. Betul. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya udah simpan dulu, nanti mengerjakannya pada saat saya bisa ada waktu mengerjakan, boleh silahkan. Internetnya tidak perlu dinyalakan seperti itu. Karena ini kan bentuknya file seperti PDF ya tadi ya Pak. Iya betul, PDF. Gitu. Atau misalkan mau dipindahkan ke laptop atau komputer lain, silakan. Tinggalkan ini copy filenya saja seperti itu. Tentunya sama harus seperti ada Adobe Reader-nya. Betul, sama seperti Bapak Ibu punya file-file Word atau PDF lain, silakan ini bisa di-copy ke mana aja, asalkan di di laptop atau di PC tujuan itu ada juga terinstall aplikasi Adobe Reader DC 32 bit gitu betul, ya. Betul. Baik, selanjutnya klik kirim. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk mengunggah laporan keuangan ya. Laporan keuangan diunggah bentuknya adalah PDF. Ya, tadi laporan keuangan itu yang mana? Neraca dan laba rugi. Sebaiknya jadikan satu file ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya jadikan satu file neraca dan laba ruginya. Satu file. Tetap berarti isinya ada 2 lembar. Betul, satu file 2 lembar. Dan bawahnya laba rugi. Betul, itu diupload. Bentuknya adalah PDF ya. Ukuran maksimal 20 MB. Nah, selain itu, karena Bapak Ibu juga PP23, maka harus mengunggah juga yang di bawahnya. Rekapitulasi peredaran bruto PP23. Ini yang seperti tadi kami bilang, Bapak dan Ibu kan akan harusnya membuat juga rekapitulasi peredaran bruto PP23 yang isinya diantaranya Januari misalnya, berapa pangsa brutonya, berapa PP finalnya, Februari, seterusnya sampai Desember. Nah, ini nanti Bapak Ibu convert jadi PDF, diunggah. Gitu. Ya. Kalau yang lain mah sepertinya tidak kalau tidak ada kalau tidak perlu ya tidak, kalau misalnya tidak sesuai misalnya yang bawah-bawahnya ya tidak perlu diupload. Tidak semuanya harus diupload. Kalau Bapak Ibu PPA final cukup yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Nah, kemudian itu sebentar. Sebelumnya. Balik lagi, bentar. Silahkan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Bapak Ibu. Tadi yang pertama tadi ya pada saat pengunduhan e-form tadi sudah sekaligus dengan pengiriman kode verifikasi via email. Betul. Jadi silakan cek emailnya, di situ ada kode verifikasinya, tinggal di copy saja, masukkan kode verifikasinya, kemudian submit seperti itu. Iya. Nah, ini tanda terimanya, bukti penerimaan elektronik. Sengaja kami blur. Mohon maaf ya, di blur ini bukan berarti yang kayak di tayangan-tayangan itu. Waktu itu saya hilang gitu, bukan ya. Perlu pakai topeng. Ya ini karena memang ini real, itu punya PT lain kan, kita juga harus menjaga kerahasiaan dari PT yang lain tersebut. Ini contohnya aja bentuknya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi kita sempat menyinggung
soal Evin. Ya. Kita bahas lagi ya. Kita bahas. Ya, Evin ini merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya untuk PP. Nah, gunanya ini adalah tadi seperti saya bilang, gunanya ini adalah dua. Ya. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu pertama kali membuat akun di DJP Online atau Bapak dan Ibu lupa password. Nah, bisa menggunakan Evin ini. Dua kondisi itu tadi ya diperlukan. Yang harus diingat, Evin ini berlaku seumur hidup atau seumur perusahaan. Seumur NPWP perusahaan. Jadi tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Sehingga Evin ini harus dijaga kerahasiaannya. Adapun bila misalnya lupa, itu nanti yang dilakukan hanya mencetak ulang, tidak mengubah Evin baru. Evin ini berlaku seperti saya bilang, satu NPWP, satu Evin, tidak bisa diubah, tidak bisa berubah. Oleh karena itu harus dijaga kerahasiaannya. Bapak dan Ibu harus disimpan baik-baik Evin ini. Apalagi perusahaan ya. Ini kan perusahaan ini kan penuh dengan kerahasiaan takutnya dicontek sama lawan usahanya dan segala macam. Nah, tentunya harus dijaga Evin ini gitu ya. Nah, syarat permohonan Evin. Yang pertama ada formulir permohonan Evin. Silakan Bapak dan Ibu bisa unduh di djponline.pajak.go.id atau di Google banyak sana di mana-mana. Oh, mohon maaf, di pajak.go.id betul. Bisa minta ke KPP. Bisa minta ke KPP, iya. Kalau formulir mah boleh ke KPP terdekat. Iya. Kalau dekat ya, kalau jauh mendingan unduh aja lah. Enggak usah jauh-jauh. Karena untuk Evin Badan itu harus ke KPP terdaftar. Betul. Permintaannya. Betul. Kemudian yang kedua, kartu NPWP atau SKT wajib pajak badannya, ya NPWP badannya. Kemudian kartu NPWP atau SKT pengurus yang bersangkutan yang nanti akan datang. Kemudian kartu identitas diri pengurus KTP bagi WNI atau KITAS bagi WNA. Selain itu memiliki alamat email dan nomor HP aktif. Ini alamat email dan nomor HP aktif dari badan. Ya. Ada satu lagi yang kelupaan, pengurusnya harus sudah mempunyai Evin juga. Jadi tidak bisa badannya sudah DJP Online tapi orang pribadinya belum DJP Online, tidak bisa. Jadi direkturnya atau pengurus yang mengurusi ini harus punya harus sudah DJP Online. Harus sudah punya akun DJP Online. Email dan nomor HP-nya tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Salah satu pengurusnya contohnya Pak Adit. Ya, namanya email Pak Adit. adit@email.com misalnya. Badannya juga adit@email.com, boleh. Nggak boleh aja, harus beda email karena dianggap sebagai satu kesatuan yang berpisah. Badan juga harus punya emailnya dan juga harus HP-nya juga berbeda. Begitu, ya. Selanjutnya. Nah, ini barangkali selanjutnya apa ya? Barangkali kita lihat. Lupa Evin. Prop jadi apa? Nah, jadi ini ternyata. Lupa Evin. Dan ini memang bukan barangkali. Sering kejadian. Sering kali kejadian. Nah, tentunya silakan Bapak dan Ibu bisa siapkan yang pertama NPWP-nya ya, NPWP badan, kemudian alamat email terdaftar, kemudian nomor telepon atau handphone yang terdaftar, Evin pengurus yang terdaftar di SPT tahunan terakhir. Ya. Kemudian tahun pajak status dan nilai SPT tahunan terakhir. Karena apa? Karena ini diperlukan pada saat Bapak dan Ibu nanti menghubungi 1.500-200. Ya. Bapak dan Ibu sekarang kalau lupa Evin, Poro, ini namanya Poro, proven apalah gitu, saya agak lupa. Iya itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke KPP, silakan bisa langsung telepon ke 1.500-200 atau Twitter @kring_pajak. _pajak, kemudian live chat pajak.go.id. Nah, silakan nanti dipersiapkan dulu yang 1-5 ini nanti karena akan ditanya. Karena apa? Seperti saya bilang, Evin itu rahasia. Sangat rahasia. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau jangan sampai jatuh ke saingan usaha Anda. Wah, bahaya itu ya. Begitu. Atau silakan bisa berkirim email ke alamat email KPP yang terdaftarnya ya. Alamat email KPP yang terdaftar itu bisa dicek di pajak.go.id /unit-kerja. Nah, di situ ada. Silakan dicek aja KPP terdaftar Anda, apa alamat emailnya gitu. Di situ ada. Oke, selanjutnya.
Nah, ini juga penting. Silakan Bapak dan Ibu bisa di-follow di akun sosial media kami @pajakjabar1, di Instagramnya, Twitter @pajakjabar1, kemudian Facebook Kanwil DJP Jawa Barat 1, dan YouTube Kanwil DJP Jawa Barat 1, karena di sana banyak informasi-informasi yang mungkin bisa diperlukan oleh Bapak dan Ibu, termasuk tutorial-tutorial yang mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu nanti akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, demikian. Baik.